kurikulum Merdeka aku nggak dapat materi sosiologi. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Ika Oja Bicara. Jadi, Ika Oja Bicara adalah salah satu program dari Big M Lingkar Seroja, di mana Ika dan Oja adalah maskot dari Big M Lingkar Seroja sendiri, Ika dari kata lingkar, dan Oja dari kata Seroja, dan Bicara adalah bintang untuk remaja. Jadi, di podcast kali ini kita akan berbincang dengan orang lain mengenai isu remaja. Nah, pada podcast pertama kali ini kita akan ngobrol tentang abang semester mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga. Nah, di sini aku ada Aditya sebagai mahasiswa dari kimia UIN Sunan Kalijaga dan ada teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hafid, mahasiswa juga, mahasiswa baru kebetulan UIN Sunan Kalijaga, prodinya psikologi. Nah, udah pas nih, ada aku dari kimia dari Saintek, ada Habib juga dari psikologi dari Sosro. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membahas, berdiskusi tentang abang semester mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga. Nih, gimana nih Habib selama 2 semester udah masuk di UIN Sunan Kalijaga? Gimana, aman nggak? Alhamdulillah sejauh ini, ya pasti kalau bisa dibilang aman ya enggak juga. Pastinya kan ada masalah-masalah ya, ada struggle-struggle-nya. Apalagi struggle-struggle dalam pembelajaran. Misalnya kan dari aku yang SMA sekarang ke kuliah, pasti kan tantangannya beda lagi. Ya, struggle-struggle itulah kayak tugas-tugas, itu kan beda tentunya. Dari SMA yang mungkin tugasnya simpel-simpel, sekarang di kuliah kita tugasnya dituntut untuk lebih berpikir lagi. Apalagi setiap mata kuliah menurut aku cukup menguras tenaga dan pikiran banget. Ya walaupun jamnya sama kayak di SMA tapi benar-benar menguras banget sih. Benar-benar draining parah. Ya benar, sama sih, kayak di kimia itu ya. Emang masa gue itu emang beda banget dari masa SMA, di mana kita waktu SMA kan cuma dapat materi dari guru, tapi waktu kuliah kita nyari sendiri gitu. Benar banget, benar-benar. Apalagi kita yang masih awal, mungkin kita akan mereview lagi dengan cara yang lebih dalam lagi gitu. Contoh nih, aku kimia dasar. Waktu itu kan salah satu materinya itu tentang apa namanya? Tentang atom. Nah, di teori atom ini kan dari SMA udah dijelasin tentang Dalton, Rutherford dan sebagainya tuh. Nah, waktu kuliah ini gimana sih, kenapa alasannya seperti ini? Jadi kita tuh suruh mencari seperti itu. Kalau di psikologi ini sendiri gimana? Sebenarnya kan kalau psikologi sendiri kan bukan mata pelajaran ya waktu pas SMA sendiri. Dan aku juga kebetulan walaupun dari rumpun sosum karena kurikulum Merdeka aku nggak dapat materi sosiologi. Oh iya. Iya, aku nggak dapat materi sosiologi, jadi aku benar-benar belajar juga dari awal. Dan ya karena belajar dari awal, ya kebanyakan materi-materinya tuh aku baru dapat dan baru ngeh juga. Dan salah satu materi yang menurut aku struggle banget itu kalau di semester-semester awal ini, selain memang kita harus cari-cari jurnal, itu kan wajib banget ya, apalagi anak-anak rumpun sosum harus cari jurnal. Yang pastinya itu kalau di psikologi adalah kita cari subjek untuk kita wawancarai. Kemarin aku juga harus cari subjek dengan rentang usia 13 sampai 15 tahun. Terus juga kemarin juga sempat nyari subjek anak SD itu rentang usia ya 6 sampai 12 tahun, 7 sampai 12 tahun lah gitu. Jadi ya struggle-struggle-nya itu sih paling nyari subjek gitu aja. Jadi apa namanya, tadi kamu di SMA kan? Iya, SMA. Kurikulum Merdeka. Terus salah satu mata kuliah penunjang apa namanya, psikologi, sosiologi, dan kamu nggak dapat. Nggak dapat, bener banget. Itu gimana tuh? Ya nggak dapetnya tuh gini, apa? Nggak dapat mata pelajaran? Iya, nggak dapat mata pelajarannya, bener banget. Terus nggak dapet kamu mata ngejarnya pelajarannya. gimana? Nah, karena nggak dapat mata pelajarannya, jadi ya sebisa mungkin aku harus cepat beradaptasi ya. Apalagi karena ini mata kuliah. Maksudnya tuh jurusan ini tuh jurusan yang emang aku mau. Jadi aku harus eh, punya passion lah di situ, passion ingin untuk belajar. Jadi ya menurut aku ngejarnya tuh aku harus banyak baca buku, harus banyak tahu materi-materi dan sebagainya. Itu sudah aku. Jadi kamu lebih ya, tapi kalau aku sendiri ya alhamdulillah aku dulu apa namanya masuk dari jurusan IPA. Soalnya ada loh temanku sendiri tuh kan dari MA nih, dari keagamaan masuk ke kimia itu nggak masuk banget loh. Dari keagamaan yang belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, terus usul fikih, terus masuk ke apa namanya, ke kimia itu udah nggak masuk banget. Kayak Iya sih. dan untung aja dia
apa namanya, ngejar dengan itu tadi baca buku, terus seperti kamu tadi baca buku, apa namanya, Review-review. review-review seperti itu, jadi seperti itu. Nah, untuk masalah kuliahnya nih, dari semester 1 sampai semester 2 sejauh ini, dan yang sering kamu alami itu apa? Sebenarnya kalau masalah kuliah yang sering aku alamin adalah jujur time management sih. Time management. Ya, apalagi karena aku sendiri adalah mahasiswa rantau, jadi jauh dari orang tua kan, mungkin dari SMA itu terbiasa ya nggak sepenuhnya dilayani, tapi apa-apa tuh udah ada gitu loh. Kalau aku pulang, aku udah dikasih ada makanan yang udah tersedia seperti itu, atau mungkin baju udah disiapin seperti itu, kayak udah ada yang nyuci, udah rapi lah pokoknya intinya. Sedangkan kalau misal di perantauan ini aku harus bisa ngatur diri aku sendiri dan bertanggung jawab sama diri aku sendiri. Jadi yang paling penting adalah time management. Apalagi untuk ngatur diri dan bertanggung jawab sama diri sendiri, ditambah lagi dengan mata kuliah yang lumayan draining banget dan draining parah di semester-semester awal. Apalagi ya masih fase adaptasi diri lah. Oh, jadi gitu ya. Iya. Jadi kamu lebih susah ke apa namanya, masalah time management. Iya, ngatur-ngatur waktunya aja sih. Mungkin belum terbiasa, mungkin belum masih adaptasi lah. Tapi kemandirian kamu gimana? Kalau soal kemandirian, oke sih, karena dari kecil juga emang diajarin orang tua untuk mandiri sih, karena ya balik lagi background sebagai anak pertama ya kak. Jadi ya tentu saja harus jadi contoh lah buat adik-adiknya juga. Jadi ya kalau misalnya masalah kemandirian, oke-oke aja. Cuma tanggung jawab sih, karena dari kecil atau dari kecil lah mungkin sampai SMA tanggung jawabnya nggak sebesar sekarang maksudnya harus mengurus diri sendiri sepenuhnya gitu. Jadi ya rasa banget lah time management, harus ngatur ini ngatur ini ngatur itu ngatur ini, banyak kan. Oh, jadi kamu lebih ke time managementnya sama ke mandiriannya. Iya. Kalau dari aku pribadi nih ya, kalau time management emang iya time management. Iya kak. Apalagi dari SMA ke kuliah. Kalau aku kan dari pesantren kan, dan aku kan di sana udah mandiri. Jadi kayak mandiri ya udah menjadi kebiasaan sehari-hari itu. Kalau time management yang kita awal dulu di pesantren kayak harus belum sini nanti jam segini gitu. Kalau di kuliah kan kita kan nggak ada ininya, jadi harus bisa ngatur waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Benar banget. Belum lagi nanti ketambahan yang namanya juga. Benar nggak? Iya benar banget. Apalagi kalau memang ternyata kita itu memutuskan untuk, kalau bahasa sekarang tuh kupu-kupu kuliah pulang, kita akan dibebankan lagi atau diamanati lagi kalau kata aku itu dengan tugas-tugas KM. Nah kita jadi kepanitiaan, kita jadi pengurus, itu pasti akan dibebankan juga pastinya. Nah, ngomong-ngomong tentang udah banyak tugas-tugas nih, pernah nggak sih yang namanya mahasiswa itu mengalami burnout? Pasti semua mahasiswa itu pernah yang ngalamin yang namanya burnout. Walaupun itu aku dari sendiri, sebagai anak saintek, Habib sendiri dari anak sosum, pasti sering yang ngalamin yang namanya burnout. Kalau Habib sendiri gimana waktu burnoutnya? Kalau dari aku sendiri, biasanya ngalamin burnout tuh kalau memang ternyata wah tugas tuh hektik banget atau lagi banyak-banyaknya dikasih tugas tuh parah lah pokoknya. Burnoutnya tuh bisa ya mungkin merenung, menyendiri atau yang berusaha untuk menyelesaikan itu, tapi ya tetap dengan kondisi tertekan dengan tugas gitu. Terus dari apa namanya, sekarang nih seberapa sulit level kamu, tugas-tugas kamu dengan kemampuan kamu sampai saat ini? 7 mungkin ya. 7 lah. Aku ngerasa sih 7 sih. Jadi kamu burnoutnya tadi di banyaknya tugas-tugas kayak jurnal, terus bikin makalah, gitu. Cari subjek. Jadi kayak tugas-tugasnya tuh kalau datang satu-satu nih, kayak misal satu dosen satu itu mah nggak terlalu masalah. Tapi kalau misal datangnya bener-bener semuanya datang kayak gitu, itu benar-benar bikin prestasi. Kalau aku sendiri sih dari saintek ya, kalau burnout itu sebenarnya anak saintek itu bukan simple ya, kayak kita kan praktikum ada waktunya, ada namanya di awal tuh ada asistensi sama responsi. Nah kalau udah masuk responsi itu, kalau semester 2 tuh kayak ya ampun praktikum gitu loh, kayak oh my god praktikum lagi, nanti selama waktu kita praktikum tuh kayak itu udah paling kayak kita burnout. Karena apalagi yang semester tinggi yang 2 praktikum, 3 praktikum dalam 1 minggu gitu, kayak ya Allah gitu, kayak
hektik banget, kepala belum lagi praktikum, laporan sementara. Nah, sampailah tiba responsi kayak responsi gitu banget gitu loh. Habis selesai praktikum, kalau aku sendiri waktu kalau ujian-ujian gitu lebih ya nyantai aja gitu. Jadi seperti itu sih. Nah, dari ground itu sebagai seorang remaja, kita tuh harus punya apa namanya problem solving. Jadi kita harus bisa mengatasi burnout tersebut. Kalau dari aku sendiri nih, waktu aku ngelaprak, waktunya masih masa-masa ngelaprak, praktikum. Kalau aku sendiri pasti apa namanya, aku akan cari waktu di mana aku harus sendiriannya waktu buat aku sendiri, entah itu jalan-jalan atau cuma diem di kos, terus atau mungkin apa namanya makan sebelah kepala itu kayak sebuah self reward. Jadi setiap minggu itu harus ada self reward buat aku. Terus yang kedua, ini kalau ngerjain harus di apa namanya tempat-tempat yang bagus. Contoh nih kita ke kafe gitu. Jadi kan nyaman gitu. Itu cara atasin aku biar nggak burn out waktu apa namanya, bukan ngatasin sih, ngurangin burn out waktu ngerjain praktikum di laprak. Kalau dari kamu sendiri gimana? Ya, kalau dari aku sendiri mungkin cara ngatasin burnout atau kalau dalam psikologi ya itu namanya mirip-mirip kayak coping mechanism. Jadi cara kita untuk mengatasi permasalahan yang kita alami, apalagi gangguan-gangguan yang kita alami lah, keresahan-keresahan yang kita alami secara mental kita. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya jujur unik dalam artian mungkin nggak semua orang punya cara seperti ini. Aku biasanya kalau misalnya ternyata lagi burnout parah ya jelas aku punya self reward buat diri aku sendiri, entah makan, tapi yang paling unik adalah aku terbiasa untuk nonton bioskop sendirian. Oh iya, Iya beneran. Jadi aku terbiasa untuk nonton bioskop sendirian kalau misal aku ngerasa bahwa aku udah achieve sesuatu dan menyenangkan buat aku, jadi kayaknya ada film yang pengen aku tonton dan aku harus tonton, jadi aku nonton bioskop sendirian aja. Itu dulu sering banget aku lakuin. Semester 1 juga ya. Dulu waktu pas ya SMA dan kuliah-kuliah awal itu juga sering juga. Ya udah sering sih beberapa kali pernah aku lakuin. Dan yang kedua itu kalau aku cara ngatasin burnout adalah potong rambut. Iya, jujur unik. emang itu faktornya apa ke psikologi gitu? Enggak ada faktor-faktor. Karena menurut aku, potong rambut tuh kita jadi punya diri kita yang baru. Oh iya. Jadi, Oh iya sih benar-benar. new me lah, kalau aku bilang. Jadi kayak, kalau misal aku dalam kondisi burnout, tiba-tiba aku potong rambut, berarti aku sudah melepaskan masalah itu. Sudah melepaskan kekesalan yang aku alami. Jadi, aku punya diri aku versi yang baru gitu. Jadi, aku tuh hampir tiap bulan itu pasti potong rambut. Hampir tiap bulan mesti potong rambut dan itu wajib. Karena menurut aku itu juga self reward diri aku sendiri. Jadi kita setuju ya kalau emang self reward itu penting banget, apalagi buat mahasiswa. Penting banget. Entah itu kita nonton besok sendirian, makan seblak, atau mungkin jalan-jalan sendirian kan buat self reward buat kita nih. Jadi kebanyakan nih kita dari mahasiswa, entah itu dari Saintek, dari Sosum, ketika kita burn out, ya kita akan apa ya hadapi itu sendiri. Tapi nanti ujungnya kita pun namanya self reward. Iya nggak? Iya nggak? Betul banget. Dah dari Saintek atau Sosum pastinya punya struggle masing-masing ya teman-teman, dan kita harus kenali struggle itu juga. Penting untuk kita tahu juga permasalahan yang kita alami juga, dan kita harus punya sesuatu hal yang menyenangkan setelah emang kita telah menyelesaikan semuanya. Bener banget ya kayak gitu kan. Banget sih. Tapi ada kayak orang gini nih, misal kamu dia punya self reward nonton bioskop nih. Mungkin ada orang nih ngomong self reward doang nonton bioskop. Kamu ke pendapat kamu gimana? Kamu takut nggak kalau itu dia anggap pemborosan gitu? Ya jujur ya gimana ya kalau Iya, misalnya kan? dibilang takut ya enggak juga, tapi fun fact-nya dulu pernah dia bilang bukan pemborosan tapi dibilang aneh karena nggak wajar mungkin kali ya, aku juga nggak tahu. Jadi waktu pas aku ngomong bahwa self reward aku tuh aku nonton bioskop sendiri, dia atau lawan bicara aku tuh langsung bilang kok nonton sendiri sih, nggak aneh, nggak canggung, nggak bingung dan sebagainya. Ya itu aku ngerasa dibilang aneh aja kalau punya self reward yang berbeda dari kebanyakan orang. Tapi kalau pemborosan sih sejauh ini belum ada yang bilang kayak gitu sudah. Tapi emang kalau self reward itu emang kita yang kita ingin apa buat menyembuhkan
diri kita aja seperti itu kan. Kamu setuju kan? Betul banget. Kayak orang kalau bilang itu boros tuh kayak ya udah itu kan sesuka hati kita gitu Iya, kan. benar. Jadi seperti itu sih. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol banyak tentang kehidupan di kuliahan, mulai dari tugasnya, kemudian waktu-waktu burnout, sampai kita cara mengatasi burnout tersebut. Mungkin dari Hafiz sendiri, kebanyakan tugasnya tuh kayak raksosum ya, terutama raksosum tuh kebanyakan dari jurnal, review buku, terus apa lagi? Cari subjek, Ada apalagi subjek, psikologi. nah itu kan untuk aku sendiri mungkin praktikum memang kebanyakan paling susah itu memang praktikum ya benar sains pasti pada setuju apalagi lapraknya kemudian burnoutnya karena di fase-fase itu kemudian dari Hafiz sendiri setiap mahasiswa kan bukan setiap mahasiswa setiap orang itu punya self reward masing-masing gitu kan Benar karena banget. kan nggak boleh semua orang itu kayak apa nyamain atau ngejudge atau gitu kan sih Iya, benar. jadi kita tuh punya dari masa itu kita punya apa namanya cara untuk mengatasi masalah tersebut kayak burnout tadi kita atasi dengan self reward jadi seperti itu. Nah teman-teman itu tadi adalah cerita dari kehidupan perkuliahan kita sebagai mahasiswa baru di Unisma Kalidada. Ada Hafi dari anak sosum dan aku dari anak saintek dan cerita pengalaman kuliah, burnout kuliah sampai kita diskusi tentang cara untuk mengatasi burnout tersebut dengan self reward itu. Mungkin cukup sampai itu diskusi sampai kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kamera.